Film ini diawali dengan memperlihatkan sebuah keluarga yang sangat bahagia dikarenakan pada saat ini, mereka bisa berkumpul kembali bersama ayah mereka yang baru saja pulang dari tugas negara. Pada saat mereka sedang bermain-main dan menikmati kebersamaan di halaman belakang rumah, sang ayah lalu memberitahu istri dan 4 orang anaknya, kalau dia telah dipromosikan naik jabatan menjadi wakil direktur di tempatnya bekerja. Akan tetapi, anak perempuannya yang bernama Kathy, tampak seperti tidak senang jika ayahnya naik jabatan, karena dia tidak mau ayahnya pergi bertugas terlalu lama lagi dan meninggalkan mereka. Sang ayah pun kemudian mencoba memberikan pengertian sekaligus memberikan hadiah sebuah cincin yang mahal untuk si Kathy, setelah sang ayah pergi bertugas kembali dalam beberapa waktu lama. Mereka pun mengadakan sebuah pesta penyambutan di rumah buat kepulangan sang ayah, dengan berencana memberikannya sebuah kejutan. Namun tak lama kemudian, yang datang ternyata bukanlah sang ayah, melainkan seorang polisi yang memberikan kabar kalau ayah mereka sudah meninggal akibat kecelakaan mobil. Corinne sang istri bersama 4 orang anaknya pun merasa sangat terpukul atas kematian suaminya. Bahkan beberapa hari ini dia jalani tampak begitu cukup berat. Waktu demi waktu pun berlalu begitu cepat. Setelah sepeninggal sang suami, kini Corinne mulai pusing memikirkan biaya hidup dan biaya sekolah 4 anaknya. Sampai akhirnya pada suatu hari, dia pun memberitahu kabar gembira kepada 2 anak remajanya, yakni Christopher dan Kathy jika dia akan mendapatkan pekerjaan di dekat rumah neneknya. Hal itu pun membuat Christopher dan Kathy menjadi bingung, sebab selama ini mereka tidak pernah dikasih tahu kalau mereka ternyata mempunyai seorang nenek. Corinne sang ibu pun mengatakan jika dirinya dulu pernah bertengkar dengan kakek mereka, yang menyebabkan hubungan mereka jadi tidak baik. Bahkan pertengkaran itu membuat sang ibu dicoret dari daftar ahli waris. Tapi sekarang kakek dan nenek mau menerima sang ibu kembali lagi. Dan ini adalah kesempatan untuk memperbaiki hubungan mereka. Tak hanya itu, ini juga adalah kesempatan untuk mendapatkan harta warisan sang kakek. Karena keluarga sang ibu adalah salah satu keluarga kaya raya di kota Virginia. Corinne sang ibu pun kemudian mengatakan, jika mereka akan langsung pergi pada malam ini juga, karena besok, rumah mereka beserta isinya akan diambil oleh pihak bank. Berselang beberapa waktu mereka yang sedang dalam perjalanan menggunakan kereta api, tiba-tiba dibangunkan oleh kondektur kereta untuk mengingatkan, kalau dalam beberapa menit lagi stasiun tujuan Corinne beserta anak-anaknya akan tiba. Si kondektur yang tahu kalau stasiun itu jam segini masih sepi lalu menyarankan Corinne sebaiknya turun di stasiun berikutnya. Namun Corinne sang ibu mengatakan jika dia dan anak-anaknya sudah ada yang jemput di stasiun itu. Setelah turun dari kereta, si Kathy pun merasa heran, kenapa orang yang akan menjemput mereka tidak ada di situ. Sang ibu malah mengajak mereka untuk berjalan kaki melewati jalan yang cukup gelap. Hingga tak lama kemudian mereka pun akhirnya sampai di depan rumah nenek. Mereka yang begitu besar di situ, mereka kemudian bertemu dengan si nenek yang berwajah begitu galak dan selanjutnya diajak masuk ke dalam rumah. Setelah berada di kamar lantai paling atas dengan 2 tempat tidur, si nenek pun langsung marah ketika Christopher dan Kathy hendak tidur di satu ranjang. Si nenek berkata kalau mereka harus tidur terpisah, agar tidak terjadi hal-hal yang mereka tidak inginkan. Dia juga berkata kepada Kathy dan Christopher jika ibunya akan tidur di bawah, sementara mereka akan tetap di kamar dan akan dikuncikan dari luar. Si nenek juga mengingatkan agar mereka tidak berisik karena jika sampai ketahuan sama kakek, mereka akan sangat berbahaya dan yang tak kalah pentingnya lagi, si nenek kembali mengingatkan mereka agar Christopher dan Kathy tidak melakukan hubungan macam-macam. Setelah itu, mereka pun bertanya kepada ibunya kenapa kakek mereka sepertinya tidak mau kalau mereka ada di rumah itu. Corinne sang ibu pun menjawab, kalau dulu dirinya pernah bertengkar sebelum menikah. Sehingga sekarang ini kesempatan dirinya mau memperbaiki hubungannya dengan si kakek. Dia juga mengatakan kalau keempat anaknya itu palingan hanya seminggu saja bersembunyi di atas. Dan setelah itu, sang ibu berjanji akan mempertemukan mereka dengan kakek mereka. Si nenek kemudian tiba-tiba melihat dan ingin mengambil cincin yang dipakai oleh Kathy yang merupakan cincin hadiah dari ayahnya. Hal itu tentu saja membuat Kathy tidak mau memberikannya. Karena itu adalah satu-satunya kenang-kenangan dari mendiang ayahnya. Akan tetapi si nenek terus memaksa sambil mengancam Kathy. Hingga akhirnya si Kathy pun terpaksa memberikan cincin tersebut. Setelah mengambil cincin itu si nenek selalu berkata kepada Kathy, agar dia jangan pernah menyebut nama ayahnya di rumah itu.
Malam pertama tinggal di rumah itu dilalui Katie bersama ketiga saudaranya. Selain itu, si nenek juga menunjukkan sebuah tangga yang menuju ke ruang loteng. Di sana mereka boleh bermain sekaligus sebagai tempat bersembunyi pada saat tukang bersih kamar sedang membersihkan kamar mereka. Christopher bersama ketiga saudaranya itu pun naik ke atas ruang loteng. Di sana mereka menemukan ada ukiran nama seseorang di meja yang artinya, ternyata mereka berempat ini bukan orang yang pertama tinggal di atas loteng itu. Christopher pun kemudian membuatkan sebuah ayunan untuk adik kembar yang bernama Carrie dan Corey sebagai tempat bermain. Christopher pun berkata kalau dia yakin dalam waktu semingguan lagi, ibunya pasti akan kembali untuk berkumpul bersama mereka. Kemudian saat adik-adiknya sedang makan, si Christopher pun mencandai mereka termasuk juga dengan si Katie. Namun hal aneh tampak saat Christopher bercanda dengan si Katie. Dirinya malah nyosor adiknya itu ke kasur di ranjangnya. Namun sialnya adegan Christopher dan Katie itu malah dipergoki oleh si ibu dan si nenek yang masuk secara tiba-tiba. Alhasil si nenek pun membawa si ibu keluar untuk diberi hukuman karena perilaku tak pantas kedua anak remajanya itu. Berselang beberapa waktu kemudian Corinne sang ibu pun kembali masuk ke kamar anak-anaknya. Di situ dia lalu bilang kepada mereka semua, kalau dirinya baru habis dicambuk oleh si nenek, karena kelakuan Christopher dan Katie. Si ibu yang tak ingin anak-anaknya menjadi korban pun mengatakan kepada si nenek, kalau mereka akan segera pergi dari rumah itu. Si nenek yang mendengarnya pun dengan santainya berkata, silakan saja pergi kalau mereka sanggup. Corinne sang ibu pun langsung terdiam. Karena saat ini dia memang tidak tahu harus pergi kemana, dan tidak punya uang apalagi dengan membawa 4 orang anaknya. Setelah itu si nenek pun menyuruh si ibu untuk membuka bajunya untuk memperlihatkan bekas cambukan di punggung. Agar keempat anaknya itu melihat apa yang akan terjadi jika mereka tidak patuh kepada si nenek. Suatu hari, si ibu membawakan anak-anaknya cat sama kuas dengan tujuan agar mereka ada kegiatan di loteng rumah. Si Katie pun bertanya kepada ibunya, apakah si nenek gak akan marah kalau mereka ketahuan ngecat loteng rumahnya? Si ibu menjawab kalau kegiatan mereka di atas loteng tidak bakal ketahuan. Sebab si nenek mempunyai fobia terhadap ruangan yang sempit dan tertutup tanpa jendela, sehingga dia tidak akan mungkin naik ke loteng. Si Katie bertanya lagi kepada ibunya, kenapa si nenek sangat benci kepada ayah mereka? Corinne sang ibu pun menjawab kalau dulu si kakek sebenarnya sangat sayang kepada ibu mereka. Dan hal itu ternyata membuat si nenek malah jadi cemburu. Sampai pada suatu ketika si kakek sedang sibuk bekerja, si nenek justru memanfaatkan waktu itu untuk mempermalukan dirinya di depan banyak orang. Sehingga hal tersebut membuat si ibu menjadi sering menyendiri. Akan tetapi tak lama kemudian, datanglah saudara tirinya si ibu di rumah itu dan mereka pun menjadi saling jatuh cinta, hingga pada akhirnya mereka pun menikah. Namun, pernikahan si ibu dengan saudara tirinya itu malah dikutuk oleh si nenek. Dengan mengatakan kalau mereka bakal mempunyai anak yang cacat. Tapi semua prasangka buruk si nenek itu justru terbantahkan. Karena ternyata terbukti semua anak-anak si ibu sehat secara mental maupun fisik. Namun, si nenek yang menganggap kalau pernikahan mereka itu tidak pantas. Maka si nenek pun mencoret nama Corinne sang ibu dari daftar ahli waris. Waktu demi waktu pun tak terasa mereka lewati sudah seminggu di atas loteng rumah. Dan si Katie pun tak lupa selalu menandai setiap hari yang mereka lalui. Kemudian ketika Katie sedang mengambil air di kamar mandi, tanpa sengaja dia pun menabrak si nenek. Si nenek yang melihat tingkah Katie seperti itu malah menganggapnya sedang melakukan hal yang tidak-tidak dengan Christopher. Tapi si Katie yang tidak ngerti maksud omongan neneknya cuma bilang, kalau mereka di atas sedang ngecat lotengnya biar indah. Waktu pun tak terasa mereka sudah sebulan di atas loteng dan si Katie pun mulai protes kepada ibunya karena sudah tidak tahan lagi hidup di atas loteng. Dirinya juga berkata kalau adiknya juga butuh untuk bermain di tempat yang luas dan segar. Si Katie pun kemudian bertanya, kapan mereka akan dipertemukan dengan kakek mereka? Si ibu pun menjawab, ternyata si kakek hanya mau memaafkan si ibu kalau si ibu tidak memiliki anak dari laki-laki yang dia nikahi itu. Singkat cerita perayaan Natal pun tiba dan mereka pun mendapatkan hadiah dari ibu mereka. Tak hanya itu, si ibu juga memberitahu anak-anaknya kabar baik kalau semua warisan si kakek akan segera menjadi milik ibunya. Karena saat ini warisan itu sedang diurus oleh pengacara. Si ibu juga memberitahu kalau nanti malam akan ada acara pesta di rumah itu. Di sini si Katie dan Christopher malah ingin ikut ke pesta tersebut. Padahal status mereka sedang disembunyikan agar tidak si kakek tidak mengetahuinya. Akan tetapi,
Setelah ibu dan anak ini sedikit berdebat, akhirnya mereka berdua pun diperbolehkan keluar kamar melihat acara pesta. Tapi setelah adik-adik mereka tidur, acara pesta itu pun dimulai dan di situ terlihat Christopher dan Katie bersembunyi di dalam kolong meja untuk menyaksikan pesta itu berlangsung. Dan keberadaan mereka di situ hampir saja diketahui oleh si nenek. Lalu di tengah-tengah kemeriahan pesta itu si kakek pun muncul dan langsung memberikan sebuah kalung mahal kepada Corinne si ibu. Setelah itu dia kemudian menemui Winslow dan mereka pun langsung sedikit bercumbu. Nah, bahkan Winslow tak tahan, malah menggoda Corinne dan mengajaknya untuk main kuda-kudaan. Namun karena Corinne si ibu ini takut ketahuan dia pun menolak ajakan Winslow. Katie dan Christopher yang melihat ibunya di situ lalu bergegas kembali ke kamar. Kecuali Christopher yang ternyata masih ingin melihat-lihat isi rumah tersebut. Akan tetapi setelah itu si ibu justru sangat marah bahkan menamparkan Christopher. Karena kelakuan Christopher itu hanya akan membuat semua rencananya gagal. Keesokan pagi harinya si ibu pun meminta maaf kepada Christopher telah menamparnya malam tadi. Di sana si Katie malah bertanya apa hubungan ibu dengan Winslow si pengacara itu. Si ibu pun cuma bisa menjawab kalau Winslow cuma pengacaranya saja. Dia cuma ngurusin warisan si ibu jadi menurutnya wajar kalau dirinya harus dekat dengannya. Singkat waktu tak terasa mereka berempat sudah setahun tinggal di atas loteng. Christopher yang sudah mulai akhir balik, mulai merasa tertarik dengan melihat majalah wanita dewasa. Begitu pula dengan si Katie dia pun mulai bertanya kepada ibunya bagaimana cara mengetahui dirinya telah dewasa atau belum. Si ibu pun menjawab kalau wanita sepertinya mungkin akan terjadi perubahan dari tubuhnya, salah satunya mungkin bentuk dadanya yang mulai kenyal dan besar. Setelah itu si ibu pun memberikan sebuah baju dalam buat Katie karena dia sudah mengerti kalau anak gadisnya kini sudah mulai beranjak dewasa. Si Katie pun langsung mencoba baju dalam tersebut. Dan tiba-tiba saja si Christopher datang dan melihat adiknya tampak begitu seksi menggoda, yang membuatnya si Johnny meronta-ronta. Namun seketika si nenek malah datang merusak suasana. Dia pun langsung ngejudge kalau si Christopher dan si Katie mau berbuat yang tidak-tidak. Si nenek pun langsung mengambil gunting dan hendak mau ngebotakin rambut. Namun dengan berani Christopher pun menghalangi si nenek. Melihat tingkah mereka berdua si nenek pun memberikan pilihan yakni Christopher harus botakin si Katie atau mereka berempat tidak akan dikasih makan selama seminggu. Katie yang tak ingin saudara-saudaranya kelaparan, akhirnya memutuskan menyuruh Christopher menggunting rambutnya. Christopher pun mulai menggunting rambut si Katie. Namun seketika itu juga hasrat kelakian si Christopher malah memuncak saat melihat bodi polos adiknya yang seksi. Namun untung saja si Johnny masih bisa ketahan. Kemudian ketika sedang latihan balet dia pun bercanda-canda dengan Christopher. Sampai tak sengaja baju baletnya pun sedikit robek yang membuat Christopher merasa kalau adiknya kini sudah semakin besar dan kenyal. Berselang beberapa waktu, si Katie pun mulai berpikir mengajak saudara-saudaranya untuk melarikan diri. Namun si Christopher kembali meyakinkan adiknya kalau ibunya pasti akan segera datang untuk mengeluarkan mereka dari tempat itu. Malam harinya Katie dan Christopher pun nekat turun dari loteng menggunakan tali dan setelah berhasil turun mereka berdua pun langsung berenang di danau dekat rumah kakeknya itu. Kemudian pada suatu hari, mereka pun mulai mengeluh karena ibunya tak kunjung datang mencari mereka berempat. Si ibu yang biasanya datang mencari mereka hampir setiap hari, tapi kini tiba-tiba sudah 2 minggu tak kunjung menemui mereka. Akan tetapi berselang beberapa waktu ternyata si ibu tiba-tiba datang, dan kemudian memberikan kabar kalau dirinya telah menikah dengan si Winslow. Dan selama beberapa hari ini ternyata dia sedang pergi bulan madu ke Eropa. Si Katie pun kemudian bertanya apakah si kakek sudah meninggal atau belum. Si ibu pun menjawab kalau si kakek masih hidup, dan dia telah merestui pernikahannya dengan Winslow. Si ibu pun lalu memberikan oleh-oleh dari Eropa untuk anak-anaknya. Namun si Christopher justru langsung marah kepada ibunya karena dia menilai ibunya sudah mengkhianati mendiang ayahnya. Christopher juga mengatakan kalau mereka sudah sangat tersiksa berada di tempat itu. Sementara ibunya cuma berkata, mereka cuma akan tinggal beberapa hari saja, tapi nyatanya sampai sekarang sudah 2 tahun lebih mereka masih saja hidup di atas loteng rumah itu. Singkat cerita, si nenek pun tiba-tiba mulai menunjukkan sikap baik dengan memberikan cucu-cucunya kue donat. Namun dia bilang, kalau donat itu adalah pemberian dari si ibu. Lalu pada suatu ketika si Katie kembali mengajak si Christopher untuk melarikan diri membawa kedua adiknya. Di sini si Christopher tampaknya masih mempercayai ibunya. Tetapi si Katie bilang jika kebahagiaan dan kebebasan mereka tidak bisa dibayar dengan uang. Tak lama kemudian,
Tiba-tiba si nenek datang dan langsung memarahi si Christopher karena dia berada di dekat jendela. Tapi kali ini Christopher yang tampaknya sudah tidak takut lagi sama si nenek, berusaha menentang omongan si nenek, yang pada akhirnya berujung dihukum cambuk sama si nenek. Setelah itu si Katie pun mulai mengobati luka bekas cambuk di badan Christopher. Hingga akhirnya muncullah hasrat mereka berdua untuk saling bercocok tanam. Keesokan paginya si Katie yang baru bangun tidur berbisik kepada si Christopher kalau yang tadi malam mereka lakukan enak banget. Namun lagi-lagi si nenek selalu saja datang di waktu yang tepat saat Katie dan Christopher sedang berduaan dengan mesranya. Si Katie dan Christopher pun mengakui semua kesalahan mereka dan memohon maaf kepada si nenek. Tapi ternyata apa yang dilakukan Christopher barusan hanya sandiwara buat menduplikasi kunci kamar yang dibawa si nenek menggunakan sebuah sabun. Christopher pun kemudian membuat kunci duplikat kamar itu. Dan ternyata dirinya sangat berbakat dalam hal ini. Setelah berhasil membuat kunci duplikat, mereka pun kemudian berencana untuk melarikan diri dari rumah itu. Namun mereka menyadari jika mereka belum memiliki cukup uang untuk hidup di luar. Dari sini mereka memiliki rencana untuk menggunakan kunci duplikat itu untuk masuk dan mulai mencari barang-barang berharga di rumah itu. Di situ si Katie pun kemudian menemukan sebuah buku tutorial tentang tata cara berhubungan dengan mantap-mantap. Si Katie yang mulai merasa ketertarikannya dengan seorang pria, lalu tak sengaja melihat ada si Winslow sedang tidur. Dan dia pun perlahan-lahan menciumnya dan langsung pergi. Sementara si Christopher yang mencoba memeriksa jalan keluar, lalu menemukan ternyata pagar yang menutup akses untuk keluar telah dipasangkan arus listrik. Mengetahui hal itu dia pun kembali masuk ke dalam rumah. Dan seketika itu juga dia melihat ibunya yang sedang bersama Winslow pun kemudian berkata, kalau tadi dia seakan bermimpi didatangi oleh seorang gadis cantik berambut pirang. Sebenarnya tidak bermimpi dan itu adalah si Katie yang tadi datang menciumnya. Christopher yang mendengarnya pun langsung marah kepada si Katie. Karena selain cemburu, dia menilai perbuatan Katie bisa membahayakan mereka semua. Namun walaupun tadinya telah sempat marah, si Christopher pun kemudian minta maaf kepada Katie daripada dia gak dikasih jatah lagi sama si Katie. Dan mereka berdua pun akhirnya bermain kuda-kudaan semalaman. Keesokan paginya, mereka mendapati adik laki-lakinya tiba-tiba sakit. Dan si Katie meminta agar ibunya membawa adiknya itu ke rumah sakit. Namun sayangnya setelah dibawa ke rumah sakit, ibunya pun kembali memberikan kabar kepada anak-anaknya bahwa adiknya telah meninggal. Menyadari situasi semakin tidak aman si Katie pun mengajak Christopher untuk segera pergi. Karena jika tidak maka mereka pun juga akan mati seperti adiknya. Christopher pun langsung mengiyakan ajakan si Katie. Tapi dia terlebih dulu akan ngerampok sekali lagi agar mencukupi buat bekal di luar nanti. Christopher pun mulai masuk ke sebuah ruangan untuk mencari perhiasan. Dan seketika itu dia bergegas bersembunyi karena mendengar ada seseorang yang akan masuk. Ternyata mereka itu adalah si pelayan dan si penjaga yang mendapat laporan kalau ada orang yang mengendap masuk ke ruangan itu. Namun si penjaga bilang bahwa tidak mungkin anak-anak di atas bisa masuk ke ruangan itu, karena di atas mereka sudah dikunci dan juga telah diracun. Di sini Christopher baru mengetahui itulah alasan kenapa si nenek tiba-tiba ngasih donat untuk mereka. Ternyata donat itu mengandung racun dan itulah penyebab adiknya meninggal dan membuat tubuh mereka juga menjadi lemas. Si penjaga itu juga mengatakan kalau yang berkuasa di rumah itu sekarang ternyata adalah Corinne si ibu mereka. Bahkan kini pelayan dan penjaga itu mulai terancam dipecat. Mereka juga mengungkap ternyata ibu sudah mendapatkan harta warisan si kakek sejak 7 bulan lalu ketika si kakek telah meninggal dunia. Setelah mengetahui semua kebenarannya, Christopher pun bergegas keluar. Dan dia tak sengaja melihat si nenek yang ternyata botak. Sialnya keberadaan Christopher justru diketahui si nenek. Ketika dia terbatuk dia pun buru-buru pergi ke kamar dan mengajak si Katie bersama satu adiknya untuk bersiap-siap dan segera pergi. Akan tetapi si nenek justru tiba-tiba muncul dan berusaha menghalangi mereka untuk pergi, dan meminta kunci duplikat itu dari Christopher. Kemudian saat kunci itu akan diberikan kepada si nenek, Christopher malah memegang tangan si nenek dengan erat dan bergegas menyuruh si Katie untuk kabur ke atas loteng. Tetapi si nenek tetap mengejar si Katie dan adiknya, sampai tanpa mereka sadari ternyata si nenek sudah berada di tengah-tengah tangga. Christopher yang mengetahui jika si nenek memiliki fobia di tempat yang sempit, lantas mengunci pintunya dan mematikan lampu. Hal itu membuat si nenek tidak bisa berbuat apa-apa dan menangis ketakutan dan memohon kepada mereka agar melepaskannya.
Di situ si nenek bahkan mengatakan kalau yang telah meracuni mereka bukanlah dirinya, melainkan adalah ibu mereka sendiri. Mereka terdiam sejenak setelah mengetahui kebenarannya. Namun mereka sudah tidak peduli lagi dan langsung bergegas turun menggunakan tali dari loteng rumah itu. Namun ketika mereka hendak akan kabur pergi dari rumah itu, tiba-tiba si penjaga menghadang mereka dengan membawa senjata. Akan tetapi, setelah si Katie memberitahunya kalau mereka bertiga itu adalah anak-anak dari Corin, akhirnya si penjaga itu pun membiarkan mereka pergi dari rumah itu. Christopher dan Katie bersama satu adiknya pun berhasil kabur dari rumah penuh belenggu itu. Dan selanjutnya menaiki kereta api untuk menemukan kehidupan yang baru bagi mereka bertiga. Sekian alur cerita film kali ini, semoga kalian bisa menikmati alur cerita yang saya ceritakan. Terima kasih.